Udah? Nah, udah mulai nggak ada. Oke, oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Marsya Nafiri dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih aktivitas peternakan yang bersifat biologis yang dapat diterjemahkan ke dalam laporan keuangan atau realitas peternakan ke buku besar. Nah, di slide 2 kita akan bahas terlebih dahulu terkait siklus hidup dari transformasi biologis hingga realisasi finansialnya. Slide ini menjelaskan tahapan perubahan aset peternakan hingga akhirnya menghasilkan pendapatan. Tahap pertama ada realitas biologis, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan aset biologis seperti hewan ternak. Pada tahap ini dilakukan pengukuran nilai aset sesuai dengan standar akuntansi agrikultur. Tahap kedua adalah realitas persediaan, yaitu ketika hasil panen atau produk agrikultur telah menjadi persediaan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian persediaan menggunakan metode tertentu. Biasanya digunakan FIFO atau metode rata-rata tertimbang. Dan tahap terakhir adalah realisasi ekonomi, yaitu saat produk dijual kepada pelanggan. Pada tahap ini, pendapatan diakui sebagai pendapatan diakui sehingga perusahaan dapat menentukan nih mana sih laba yang benar-benar telah terrealisasi. Nah, ketiga tahap ini menunjukkan bahwasannya proses biologis dalam peternakan memiliki dampak langsung terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan. Lalu pada slide ketiga kita bahas terkait dengan titik panen atau point of harvest. Nah, slide terakhir ini yang akan saya bahas terakhir ini pada slide ketiga itu menjelaskan terkait dengan titik panen yaitu saat terjadinya perubahan status dari aset biologis menjadi persediaan. Nah, sebelum titik panen, hewan ternak atau tanaman diklasifikasikan terlebih dahulu sebagai aset biologis dan diukur berdasarkan metode yang berlaku, seperti nilai wajar atau biaya yang diakumulasikan. Setelah titik panen, hasil agrikultur tersebut berubah menjadi persediaan. Persediaan kemudian diukur berdasarkan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya-biaya untuk menjual. Nah, perubahan status ini sangat penting karena menunjukkan perlakuan akuntansi yang digunakan. Dengan kata lain, ketika realitas fisik aset berubah, maka pencatatan keuangannya juga harus mengikuti perubahan tersebut agar laporan keuangan tetap akurat. Dari ketiga slide ini dapat saya simpulkan bahwasanya akuntansi agrikultur berperan dalam menghubungkan proses biologis di peternakan dengan pelaporan keuangan, mulai dari pengakuan aset biologis, perubahan menjadi persediaan hingga pengakuan pendapatan saat penjualan terjadi. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Pada PSAK 241 ini adalah hasil panen dari aset biologis diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value. Nah, pada proses ini dimulai dari harga pasar aktual, kemudian dikurangi biaya penjualan seperti biaya distribusi dan komisi. Hasilnya adalah nilai wajar bersih yang akan menjadi nilai persediaan saat panen. Nah, apabila nilai wajar bersih tersebut lebih tinggi dibandingkan total biaya produksi historisnya, maka selisihnya itu diakui sebagai keuntungan biologis atau keuntungan nilai wajar. Selanjutnya, oke, kita masuk pada kasus di mana pada kasus pertama yaitu peternakan menghasilkan 10.000 butir telur, harga pasar per butirnya adalah 2.000 dan biaya penjualannya ada 100 sehingga nilai wajar bersihnya menjadi 1.900 per butir. Nah, total nilai persediaannya telur itu diakui adalah 19 juta. Sementara itu, biaya produksi historisnya yang telah dikeluarkan sebesar 15 juta karena nilai wajarnya bersih lebih tinggi daripada biaya produksi, terdapat selisih sebesar 4 juta yang diakui sebagai keuntungan nilai wajar. Jadi, jurnalnya itu adalah debitnya persediaan telur 19 juta, pada kreditnya itu adalah biaya aset biologis 15 juta, terus lalu yang kreditnya juga ada keuntungan nilai wajar sebesar 4 juta. Nah, pada kasus dua ini terdapat pada peternakan menghasilkan 2.000 liter susu, di mana nilai wajar bersihnya susu sebesar 7.000 per liter, sehingga total persediaannya yang diakui adalah 14 juta. Nah, biaya produksi yang telah dikeluarkan sebesar 11 juta ini. Nah, kan itu ada selisihnya antara nilai wajar dan biaya produksinya adalah 3 juta yang diakui sebagai keuntungan nilai wajar. Jadi jurnal itu di debitnya persediaan susu 14 juta, kreditnya aset biologis 11 juta, kreditnya juga ada keuntungan nilai wajar sebesar 3 juta. Selanjutnya, lalu di sini ada
kreasi alami atau anak sapi, di mana pada kasus ini lahir 5 ekor anak sapi dengan nilai wajar sebesar 3.800.000 per ekornya. Atau totalnya itu adalah 19 juta. Karena aset baru terbentuk dari proses biologis alami, seluruh nilainya langsung diakui sebagai aset biologis dan keuntungan nilai wajar. Jadi, jurnalnya itu adalah di debitnya aset biologis anak sapi 19 juta, kreditnya keuntungan nilai wajar sebesar 19 juta. Lalu pertumbuhan berjalan atau ayam boiler. Nah, pada akhir periode ini nilai ayam boiler ini meningkat dari 120 juta menjadi 130 juta. Jadi ada kenaikan sebesar 10 juta. Ini berasal dari pertumbuhan biologis sehingga diakui sebagai keuntungan nilai wajar. Jadi jurnalnya itu di debitnya aset biologis sebesar 10 juta, kreditnya itu keuntungan nilai wajar 10 juta juga. Jadi intinya baik kelahiran maupun pertumbuhan dari hewan ternak dapat menambah nilai aset dan langsung diakui sebagai keuntungan biologis sesuai PSAK 241. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengecualian dan realitas ekstrimnya. Nah, pada slide ini itu menunjukkan bahwa dalam praktik akuntansi agrikultur, tidak semua hasil panen itu dapat langsung dinilai menggunakan nilai wajar. Terdapat dua kondisi kasus yang perlu diperhatikan, seperti di contoh ini. Pada PET A, realitas pasarnya itu anjlok pada kasus 5.5. Nah, pada kasus ini, si perusahaan ini memanen 5.000 butir telur dengan biaya produksi sebesar 2.000 per butirnya. Namun, harga pasarnya itu mengalami penurunan sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan itu hanya Rp1.700 per butir. Untuk perhitungannya itu seperti biaya produksi totalnya 5.000 butir tadi dikali dengan biaya produksinya 2.000, itu hasilnya adalah 10 juta rupiah. Untuk nilai persediaan berdasarkan harga pasarnya itu 5.000 tadi dikali dengan 1.700 rupiah, itu hasilnya adalah 8.500.000 rupiah. Sedangkan kerugian penurunan nilainya itu adalah sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, untuk jurnalnya itu sendiri, di sisi debit ada persediaan telur sebesar 8.500.000 rupiah. Dan juga ada kerugian nilai wajar sebesar 1.500.000 rupiah. Sedangkan di sisi kreditnya itu ada biaya produksi sebesar 10 juta rupiah. Jadi kasus ini tuh menunjukkan bahwa ketika harga pasar turun di bawah biaya produksi, si perusahaan itu harus mengakui kerugiannya. Tujuannya agar nilai persediaan yang dilaporkan itu tidak lebih tinggi dari nilai ekonomis yang sebenarnya. Nah, pada PET B itu pasarnya kan tidak aktif atau blind spot pada kasus 5.6. Pada kasus ini perusahaan itu memiliki 1.000 kilo daging kambing unik yang tidak memiliki pasar aktif sehingga tidak tersedia referensi harga yang dapat digunakan untuk menentukan nilai wajarnya. Untuk perhitungannya itu sendiri yaitu nilai persediaan 1.000 dikali dengan 60.000 rupiah, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnalnya itu di sisi debit ada persediaan daging sebesar 60 juta rupiah dan di sisi kreditnya itu ada aset biologis sebesar 60 juta rupiah. Nah, dalam kasus ini, karena tidak ada harga pasar yang dapat diandalkan, si perusahaan itu menggunakan biaya historis, sehingga dasar pengukurannya dalam kondisi ini itu tidak dapat keuntungan ataupun kerugian yang diakui. Jadi dalam slide 7 ini tadi, jika harga pasarnya turun drastis, si perusahaan itu harus mengakui kerugiannya. Jika nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, perusahaan itu menggunakan biaya historis. Tujuannya agar laporan keuangannya itu tetap relevan dan andal. Nah, untuk slide 8 ini, realitas persediaan sebagai bahan bakar pertumbuhan. Nah, untuk gambar yang tertera di sini itu yaitu adalah kandang ternak yang menggambarkan proses biologis pertumbuhan hewan, yang dimana gudang dan pakan penyimpanannya yang menggambarkan persediaan yang mendukung proses tersebut. Dalam industri peternakan, persediaan itu tidak hanya berupa produk yang siap dijual, tetapi juga mencakup pakan ternak, dan biaya pendukung lainnya. Untuk pakan ternak itu dapat dianggap sebagai bahan bakar biologis karena digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan dan meningkatkan nilai ekonomis hewan ternak.
pakan yang digunakan selama proses pemeliharaan itu akan menjadi bagian dari biaya produksi. Biaya tersebut kemudian membentuk harga pokok penjualan atau HPP. Alurnya itu persediaan pakan, baru ke biaya produksi, baru ke HPP, dan terakhir itu di laba atau rugi perusahaan. Apabila nilai persediaan dicatat secara tepat, maka biaya produksi itu menjadi lebih akurat. HPP-nya dapat dihitung dengan benar, laba yang dilaporkan menjadi lebih wajar. Tetapi sebaliknya, kesalahan dalam menilai persediaan akan menyebabkan kesalahan pada HPP dan laba perusahaan. Untuk kebijakan akuntansi, persediaan itu bukan hanya masalah pencatatan stok di gudang, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan dan kualitas laporan keuangannya. Oleh karena itu, pengelolaan serta penilaian persediaan yang tepat sangat penting dalam industri peternakan dan agrikultur. Jadi, dapat disimpulkan pada dua slide ini, itu menunjukkan bahwa persediaan merupakan faktor penting yang mendukung pertumbuhan aset biologis dan menentukan kinerja keuangan perusahaan. Semakin baik perusahaan mengelola dan menilai persediaannya, maka akurat pula informasi keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu perbandingan antara metode FIFO dan rata-rata tertimbang average dalam penilaian persediaan. Yang pertama itu ada metode FIFO, di mana itu untuk mengasumsikan barang yang pertama masuk akan digunakan atau dijual terlebih dahulu, dan biasanya cocok untuk produk yang mudah rusak atau memiliki masa simpan pendek seperti susu dan telur. Nah, saat harga barang naik, inflasi, Vivo menghasilkan harga pokok penjualan lebih rendah karena menggunakan harga persediaan lama yang lebih murah. Akibatnya, laba yang dilaporkan lebih tinggi. Lalu, untuk metode rata-rata tertimbang, average, itu menggabungkan seluruh persediaan menjadi satu kelompok nilai dan menghitung harga rata-ratanya. Nah, biasanya itu cocok untuk persediaan yang homogen, seperti pakan dalam silo atau bahan baku. Saat terjadi inflasi, metode ini menghasilkan HPP yang lebih stabil karena menggunakan rata-rata harga persediaannya. Nah, untuk laba yang dihasilkan ini cenderung lebih moderat dan konsisten. Selanjutnya, selanjutnya itu ada ilustrasi atau contoh gambarnya. Contohnya, seperti kayak pembelian pakan itu 1000 kg dikali dengan 4000 dan 1000 kg dikali dengan 5000. Nah, untuk total pemakaiannya sendiri itu ada di 1200 kg. Untuk hasil perhitungannya, di metode Vivo itu HPP-nya 5 juta dan menggambarkan labanya lebih tinggi. Sedangkan di metode average itu HPP-nya 5.400.000. Itu menggambarkan labanya lebih stabil. Nah, untuk perbedaan HPP sebesar 400.000 ini terjadi karena perbedaan metode akuntansi yang digunakan, bukan karena perbedaan jumlah atau kondisi fisik persediaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih metode yang sesuai dan menerapkan secara konsisten karena akan mempengaruhi nilai persediaan, HPP, dan laba yang dilaporkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada realisasi ekonomi, mekanisme pendapatan yang diatur oleh PSAK 115. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua itu ada identifikasi kewajiban pelaksanaan atau pada saat penyerahan produk tersebut. Yang ketiga itu menentukan harga transaksinya. Yang keempat itu ada alokasi harga dan yang kelima itu pada saat pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan itu hanya dilakukan pada langkah kelima saat kendali atau resiko dan manfaatnya barang tersebut secara fisik atau legal itu telah berpindah ke tangan pelanggan. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kendali versus kas.
Nah, pada slide ini itu dijelaskan perbedaan antara kendali atas aset dan penerimaan kas. Nah, dalam akuntansi, pendapatan itu tidak selalu diakui saat uang itu diterima, tetapi saat kendali atas produk itu sudah berpindah kepada pelanggan. Nah, sebagai contoh, itu pada tanggal 5 Juli 2025, perusahaan itu menjual 2.000 liter susu kepada pelanggan. Nah, ketika produk itu sudah diserahkan dan pelanggan tersebut sudah memperoleh hak atas produk tersebut, perusahaan itu langsung mengakui pendapatannya sebesar 16 juta tersebut. Nah, karena pembayaran itu belum diterima, maka dicatat terlebih dahulu sebagai piutang usaha. Nah, pada 30 hari kemudian, itu pelanggan baru melakukan pembayaran. Pada tahap ini, perusahaan itu hanya menerima kas dan mengurangi piutang. Jadi, penerimaan kas itu bukanlah saat terjadinya pendapatan saja, melainkan itu hanya menyelesaikan administrasi pembayarannya. Dengan kata lain, realitas ekonomi sudah terjadi saat produk itu diserahkan, sedangkan arus kas itu terjadi di kemudian hari. Nah, konsep ini sesuai dengan prinsip akrual yang digunakan dalam akuntansi. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, slide yang ke ini 14. Rinanda. Nah, slide ini menjelaskan bahwa dalam agribisnis terdapat 2 tahap pembentukan laba. Di sini ada point of harvest PSAK 241, menghasilkan laba tahap 1, keuntungan biologis. Pada tahap ini, entitas memperoleh keuntungan dari proses biologi seperti pertumbuhan dan produksi. Keuntungan tersebut muncul meskipun belum terjadi penjualan karena nilai aset biologis diukur menggunakan nilai wajar. Kemudian point of sale PSAK 115 menghasilkan laba tahap 2 atau margin realisasi. Pada tahap ini entitas memperoleh tambahan keuntungan ketika persediaan dijual. Margin yang diperoleh berasal dari harga jual dikurangi nilai buku persediaan yang telah disesuaikan. Selanjutnya, kemudian slide yang terakhir menjelaskan hubungan antara peristiwa fisik di lapangan, status aset dalam pembukuan, dan standar akuntansi yang digunakan. Yang pertama itu ada pertumbuhan atau kelahiran. Ini dicatat sebagai aset biologis atau nilai wajar dan mengacu pada PSAK 241 keuntungan biologis. Kemudian yang kedua, pemerahan atau pemanenan. Nah, aset biologis berubah menjadi persediaan atau nilai wajar bersih dan mengacu pada PSAK 241, keuntungan biologis. Yang ketiga, pemakaian pakan di gudang. Ini dicatat sebagai persediaan atau historis FIFO atau average dan mengacu pada PSAK 14, persediaan yang mengatur kapitalisasi biaya. Kemudian yang keempat, pengiriman barang ke pembeli. Ini terjadi penghentian pengakuan dan HPP dan mengacu pada PSAK 115 yang mengatur pengakuan pendapatan dan laba realisasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.